Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 PB3. Untuk materi hari ini yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi dasar negara kita itu adalah Pancasila. Jadi selain sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia karena nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Tentu kalian sudah hafal Pancasila bukan? Beserta lambang-lambangnya. Ya, jadi Pancasila itu untuk siswa-siswi wajib tahu, wajib menghafalnya. Perlu juga untuk kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila tersebut. Jadi, sila dalam Pancasila ada 5. Yang pertama apa? Ya, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dilambangkan dengan rantai. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Jadi, nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila? Kita lihat dulu yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa berarti beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Jadi nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi ada beberapa contoh sikap yang mencerminkan sila pertama, yaitu antara lain menghargai perbedaan agama. Kemudian gemar beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Jadi di sini sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia. Jadi contoh yang mencerminkan sila kedua itu antara lain tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Ya, jadi kalau kita berteman, kita tidak boleh karena ini si kaya, kita hanya berteman pada yang kaya. Ini miskin, kita tidak berteman pada yang miskin. Jadi baik kaya maupun miskin, kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena di mata Allah kita semua sama. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadi makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah
menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Pasti kalian tahu kan apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetap satu jua. Contoh yang mencerminkan sila ketiga antara lain gotong royong, kemudian kerja bakti dengan warga membersihkan selokan yang tersumbat, kemudian kerjasama membersihkan lingkungan sekitar, dan lain-lain. Ya. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, makna yang terkandung di sini adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, menghargai pendapat dan menerima saran dari orang lain. Tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Musyawarah untuk mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi maknanya kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Ingat, sifat pemborosan itu tidak baik selain bikin mubazir yang tidak perlu pun kita beli. Misalnya kita tidak perlu mainan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak yang lain tidak dimainkan. Jadi belajarlah berhemat ya. Jangan suka bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Jadi sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil kepada semua orang. Salah satu contohnya menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Jadi itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ibu harapkan tak satupun anak-anak yang tidak menghafal Pancasila ya, karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.